Bukti suap dugaan mahar uang Kaisang cetak khusus, CBA desak Kemenkeu dan Peruri buka jumlah mesin percetakan. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat logam mulia 10, 12, 20, 22 gram dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. BI keluarkan seri khusus mahar Kaisang Erina. Emang boleh ya? Tahu nggak guys, di pernikahannya kemarin Kaisang ngasih mahar ke Erina uang sejumlah Rp300.000. Beneran tuh guys, anak presiden ngasih mahar cuma Rp300.000 doang. Eits, ternyata ini bukan sembarang Rp300.000 loh guys. Soalnya mahar uang tersebut langsung request ke Bank Indonesia buat ngeluarin kode seri khusus loh. Jadi ada 3 seri khusus di mahar tersebut. Yang pertama, inisial nama dan tanggal pernikahan mereka dengan kode KSE 101222. Yang kedua, nama dan tanggal lahir Erina dengan kode ESG 111296. Yang ketiga, nama dan tanggal lahir Kaisang dengan kode KSP 251294. Wih, emang bisa request gitu ya ke BI? Jadi pengen gak sih? Ternyata hal ini menuai kritik dari beberapa pihak. Menurut pengamat sosial dan politik Rocky Gerung, BI nggak seharusnya kayak gitu. BI itu pejabat moneter, bukan pegawai sablon. Pernikahan bukanlah peristiwa negara. Jadi kalau negara mencetak uang buat penghargaan, sama masalahnya dengan Pak Prabowo ngasih jabatan tituler. BI terkesan mengistimewakan hanya karena anak presiden dan ini adalah presiden yang buruk. Orang-orang juga bakal bertanya-tanya dan bisa minta hal yang setara. Setiap orang berhak minta dicetakan uang mahar ke Bank Indonesia. Kalian juga ada yang mau nggak sih request ke BI buat maharnya Ayang? Mantan Menko Kemaritiman 2015-2016 Rizal Ramli berpendapat yang sama. BI secara hukum independen ternyata bisa dipesan khusus oleh Kaisang dan istrinya. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 Said Didu menilai hal ini udah melebihi negara kerajaan. Emang sih terkesan so sweet, tapi masa harus minta ke bank negara sih? Berarti dicetak khusus oleh Bank Indonesia, dan biasanya nomor-nomor seri ini untuk momen-momen tertentu iya, tapi kalau momen personal seorang anak presiden kan orang kemudian jadi bertanya-tanya gitu, Bung Rob. Coba kita uji kalau Habib Rizik misalnya minta supaya ada seri khusus dia, mungkin nanti ada acara maulidan nanti, lalu karena dianggap bahwa ini maulidan pertama di mana dia bisa berceramah setelah mungkin masih ada masa adaptasi setelah keluar dari penjara, lalu dia minta seri HRS gitu, HRS 212 misalnya, mau dicetak nggak tuh? Ya. Jadi ini soalnya tuh, kita ingin ada keterangan. Kan perkawinan bukan peristiwa negara. Jadi kalau negara mencetak sesuatu uang itu untuk penghargaan, sama seperti Pak Prabowo kasih jabatan tituler, mesti ada keterangannya tuh. Teman kita Deddy Corbuzier itu peristiwa apa sehingga negara memberi pangkat pada seorang sipil, yaitu pangkat kemiliteran. Itu sama aja masalahnya itu. Nah, hal yang lebih drastis adalah orang akan bikin atau akan menuntut perbandingan yang setara itu tadi itu. Jadi setiap orang misalnya berhak untuk minta dicetakkan uang. Nah, jadi semua perkawinan juga bisa sebetulnya minta ke Bank Indonesia. Lama-lama Bank Indonesia akan mencetak belangkonya aja, sehingga tinggal diisi itu siapa yang mau dapat nomor seri kan. Jadi presiden ini adalah presiden yang buruk karena tidak bisa hanya karena anak presiden lalu diistimewakan oleh Bank Indonesia. Itu Bank Indonesia itu pejabat moneter, bukan petugas sablon yang bisa nyablon sesuai dengan permintaan privat kan.
Jadi etika ini yang mesti mesti diperiksa, karena udah diberitakan oleh apa tadi yang beritakan Detik.com gitu ya. Iya. Ribet banget deh, kawin siapa, yang ini siapa. Makanya Rocky Gerung sekali-kali kawin, ntar jadi biar tahu. Jadi gini ya, drone, otak biar dipakai drone. Dikasih sama Allah itu fungsinya otak digunakan untuk mencari info benar apa tidak. Di BI sudah diklarifikasi ya. Itu kebetulan nomor serinya pas bisa. Lu kalau mau, jangan deh, nggak perlu Kaisang deh. Lu kalau punya duit banyak, lu minta izin, lu ajukan tuh ke BI buat mas kawin lu, mas mahar. Ada nggak nomor seri pas kebetulan nomor ini masih ada stoknya kagak di BI? Gitu. Gue bingung sama Kadrun, nggak dari atas sampai yang bawahnya. Otaknya negatif tinggi mulu. Kawinan Kaisang lah diribetin. Atau kawinan pejabat-pejabat lain tuh, anak presiden kemana-mana, lu pada nggak ributin? Yang nikahnya maunya di istana, nggak lu ributin? Gila, anak presidennya ini nikahnya di gedung bayar, sewa, nggak terima amplop, lu ributin. Makanan ada Western sama nasional ya, Indonesia kering, lu ributin. Alah, drone, gue bingung dah tuh. Otak lu itu isinya apa ya? Bingung juga gue sih jadi. Indonesia udah apa, negara lain udah maju. Cuman karena kehadiran para kadrun-kadrun nista itu, Indonesia berkecamuk dengan polemiknya agama, ribet masalah yang kagak jelas. Kenapa sih lu kagak ributin tuh? Junjungan lu Formula E kenapa dimintain pertanggungjawaban keuangan kagak pernah mau ngasih setorin ke KPK, ke DPRD deh, sampai DPRD itu nyuratin kagak di ini, sampai sekarang udah lengser. Kenapa? Lu tanyain tuh sama junjungan lu, kenapa laporan keuangan Formula E kagak pernah dikirim, sampai DPRD udah bersurat juga kagak dianggap. Wajib lah bikin laporan. Itu kan uang pakai APBD, uang gue orang Jakarta. Otak dipakai drone, jangan taruh di pantat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita letakkan dalam kerangka konstitusi, yaitu equality before the law, pertanyaannya adalah, boleh nggak warga negara lain ya yang bukan anak presiden tiba-tiba minta juga agar dicetak seri khusus untuk mahar seperti itu? Apakah Bank Indonesia sebagai bank sentral melayani permintaan-permintaan privat seperti itu? Mungkin dengan bayaran, mungkin gratis ya, sebagai public service. Tapi kalau ini diskriminatif khusus kepada anak presiden, maka kita bertanya, apa jasa Kaisang sehingga dia diberikan penghargaan seperti ini? Kalau itu untuk Presiden Jokowi masih masuk akal, ya kan? Misalnya Presiden Jokowi pensiun lalu diberikan nomor seri khusus sebagai penghargaan. 3 tanggal dia dilantik, tanggal lahir dia, dan tanggal dia berhenti sebagai presiden dan presiden Republik Indonesia. Nah, itu masih masuk akal, it makes sense masih sebagai penghargaan orang yang sudah mengabdi kepada Republik selama 10 tahun terlepas dari keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Tapi Kaisang, siapa dia? Kecuali sekedar bahwa dia adalah anak presiden. Apakah anak presiden dalam kacamata konstitusi, constitutional perspektif, itu instrumen atau jabatan atau institusi yang penting? Enggak. Dia penting di ranah privat, ya, karena dia punya akses, tetapi di ranah publik, presiden tidak punya anak. Yang punya anak adalah Joko Widodo. Direktur Center for Budget Analysis CBA Ucok Sky Hadafi
meminta Kementerian Keuangan dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) transparan soal jumlah mesin percetakan uang yang beroperasi di Indonesia. Pernyataan ini muncul setelah beredar dugaan bahwa uang mahar pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menggunakan pecahan rupiah dengan nomor seri yang dianggap terlalu kebetulan. Ucok menyoroti 3 nomor seri pada pecahan Rp100.000 yang disebut memiliki kaitan erat dengan tanggal penting keluarga Kaesang. Nomor seri tersebut adalah KSE 101222 tanggal pernikahan Kaesang Erina, tanggal 10 Desember tahun 2022 ESG 111296, tanggal lahir Erina, tanggal 11 Desember tahun 1996, serta KSP 251294 tanggal lahir Kaesang, tanggal 25 Desember tahun 1994. Mana mungkin nomor seri itu kebetulan? Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada pencetakan khusus. Karena itu, Peruri dan Kemenkeu harus memberikan penjelasan, takutnya ini adalah dugaan suap, tegas Ucok, Rabu, tanggal 17 September tahun 2025. CBA juga mengklaim mendapat informasi bahwa Peruri memiliki mesin M1 dan M2 untuk percetakan resmi, sementara ada dugaan keberadaan mesin M3 dan M4 di institusi tertentu di luar Peruri. Kalau memang benar, hanya Peruri dan Kemenkeu yang bisa menjawab dugaan ini, tambahnya. Selain itu, Ucok menyinggung keterlibatan perusahaan tinta asal Swiss, SICPA, yang memasok tinta pengaman untuk uang di banyak negara. Menurutnya, Indonesia juga perlu menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan perusahaan tersebut dalam penyediaan tinta cetak uang. Dilansir Detik Finance, Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan bahwa uang tersebut bukan dicetak secara khusus. Uang yang sudah dicetak itu kan ada nomor serinya, kebetulan ada yang cocok. Jadi, ya sudah yaitu kemudian ditukarkanlah uang itu dengan nomor seri yang cocok, ucap Erwin pada tahun 2022. SICPA terjerat kasus hukum di Swiss. SICPA, perusahaan penyedia tinta keamanan asal Swiss, saat ini tengah menghadapi vonis dari kantor Kejaksaan Agung Swiss OAG terkait lemahnya tata kelola organisasi yang memungkinkan terjadinya penyuapan di sejumlah negara, termasuk Brasil, Kolombia, dan Venezuela. Perusahaan tersebut dijatuhi denda 1 juta franc Swiss serta diwajibkan membayar kompensasi sebesar 80 juta franc Swiss franc. Seorang mantan manajer penjualan SICPA juga menerima hukuman percobaan 170 hari penjara. Meski mengakui adanya kekurangan organisasi, SICPA menolak alasan vonis yang dijatuhkan karena menurut mereka, praktik penyuapan itu dilakukan oleh oknum tanpa sepengetahuan manajemen. Implikasi bagi Indonesia, kasus hukum yang menjerat SICPA menambah sorotan terhadap transparansi percetakan uang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut CBA, penting bagi Kemenkeu dan Peruri untuk membuka informasi secara jelas agar publik tidak terjebak dalam spekulasi, khususnya terkait dugaan pencetakan khusus pada mahar pernikahan Kaesang di tahun 2022. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan bisa berimbas pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara maupun perusahaan global.